Gimana jadinya kalau seorang mantan pembunuh bayaran paling mematikan di dunia dipaksa kembali membantai ribuan mafia cuma gara-gara satu alasan, yaitu takut dimarahi istrinya. Selamat datang di alur cerita film The Killer tahun 2022, film aksi Korea yang dibintangi oleh Jang Hyuk, di mana satu kesalahan kecil dari kelompok geng motor berujung pada kehancuran seluruh jaringan mafia di kota tersebut. Daripada penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula dari Bang Yugang, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang kini hidup tenang dan kaya raya. Kehidupan damainya terusik saat sang istri mau pergi liburan bareng temannya. Istrinya itu titip pesan khusus, Yugang harus menjaga anak dari temannya, seorang remaja SMA bernama Yunji, selama beberapa hari ke depannya. Yugang yang sebenarnya malas cuma punya satu pegangan. Yunji nggak boleh lecet sedikit pun atau istrinya itu bakal marah besar. Tapi ya dasar anak muda, Yunji malah kabur sama teman-temannya yang problematik. Teman-teman Yunji ternyata sengaja memanfaatkannya buat dijadiin jaminan utang ke sekelompok mucikari remaja yang dipimpin Sun Yong. Saat Yunji diculik, Yugang melacak lokasinya. Tanpa banyak omong, Yugang datang dan membantai seluruh mucikari di tempat itu cuma pakai tangan kosong. 여기 어떻게 알고 왔냐? 나가네 너. Tapi masalah muncul saat tempat skating tersebut menjadi sebuah TKP di mana jasad seorang siswi ditemukan. Yugang sempat dimintai keterangan soal keberadaannya 30 menit sebelum kematian siswi tersebut dan juga hubungannya dengan Yunji mengingat Yugang tidak punya anak. Dengan tenang, Yugang menjawab semua pertanyaan dari Detektif Lee yang tengah menyelidiki kasus tersebut. Lalu Detektif Lee menunjukkan sebuah rekaman CCTV di mana siswi yang diduga Yunji tengah berboncengan di area yang sama. Tak hanya itu, Yunji dikenal sebagai korban perundungan di sekolahnya dan kebetulan ada seorang siswi dari sekolah yang sama ditemukan tewas di area yang sama. Lagi-lagi dengan tenang, ia meminta Detektif Lee untuk kembali setelah memiliki bukti kuat bahwa Yunji terlibat. Setelah itu, Yugang menenangkan Yunji dan mengatakan kematian temannya itu tidak ada hubungannya dengannya. Ternyata Yuganglah yang membunuh teman Yunji. 아저씨도 제가 그런 애로 보여요? Bukan tanpa alasan, karena gadis itu Yunji harus terseret dalam sindikat prostitusi anak di bawah umur. Sebagai pembunuh bayaran veteran, Yugang menilai teman Yunji adalah ancaman di masa depan. Ia mengingat gadis itu hanya bisa pasrah ketika tahu kematiannya sudah dekat. Di detik terakhirnya, gadis itu meminta Yugang untuk memeluknya, dan gadis itu akhirnya siap menerima kematiannya. 한바다. 을 두드리며 그저 이 순간을 잃어버려 미소를 지었다. Kembali di masa sekarang, Yunji menerima telepon yang ternyata dari Sun Yong, mucikari yang sempat dihajar Yugang semalam. Mendengar suara Yugang, Sun Yong lantas mengancamnya. Ia tahu Yugang dalang di balik terbunuhnya gadis itu, dan bermodalkan pisau dengan sidik jarinya, ia meminta Yugang untuk datang 1 jam sebelum ia menyerahkannya pada polisi. Tanpa pikir lama, Yugang langsung melacak lokasi Sun Yong dan bertemu dengan kakaknya. Di sini Sun Yong panik tak percaya Yugang benar-benar datang ke tempatnya dengan baik-baik. Yugang datang meminta barang bukti tersebut diserahkan padanya, tapi apa yang didapat Yugang memaksanya untuk bertindak. 애가 멀쩡하겠어? 적당히 해, 이 새끼야! 뭐해, 빨리 써! 조용히 해. Sun Yong dan kakaknya berhasil kabur. Yugang yang mencoba untuk mengejar mereka dihentikan oleh seorang pengawal dari Rusia yang disewa untuk menghentikannya. Singkat cerita, Yugang menyadari bahwa Yunji kembali diculik. Dan dengan petunjuk GPS di gelang Yunji, Yugang tiba dan menghabisi seluruh anggota di sana.
Sun Young yang sempat mencoba kabur dari Yugang lantas diinterogasi tanpa belas kasih. Di sini Sun Young hanya tahu tentang sebuah hotel dan ia bersumpah tidak tahu siapa atasannya. Singkat cerita, polisi mendatangi tempat itu dan detektif Lee yang memimpin penyelidikannya. Di sisi lain, Yugang sudah tiba di hotel dan membantai seluruh antek-antek sindikat di sana, menyisakan satu orang pemuda yang memohon untuk diampuni nyawanya. Yugang mendengarkan dan pemuda itu bilang ia memang tidak tahu apa-apa, tapi ia tahu orang yang ingin dicari Yugang. Mereka memanggilnya seorang manajer, pria dengan berambut reggae. Tak lama sang manajer malah dibunuh saat itu juga sehingga informasi dari pemuda itu tidak lagi berguna. Ternyata pembunuh bayaran Rusia kembali muncul dan menantang duel Yugang. Ia juga memberikan informasi soal rute pengiriman Yunji karena ia yakin Yugang tidak akan bisa lolos kali ini. Tapi sayang, ia salah besar. Tanpa membuang waktu, Yugang menggiring orang Rusia itu ke atas dan melakukan pertarungan di ruangan sempit. Yugang terjatuh tepat di atas mobil detektif Lee yang memintanya untuk menyerahkan diri. Tapi Yugang dengan cepat membalikkan keadaan dan membawa detektif Lee menuju pelabuhan di mana Yunji akan dikirim. 윤주 지명한 놈이 누구야? Setelah menghabisi kakak Sun Young, Yugang masuk ke mobil dan mengatakan bahwa detektif Lee adalah bagian dari sindikat. Oleh sebab itu, ia ingin membuat kesepakatan. Tapi sebelum itu, ia meminta bantuan untuk membersihkan kekacauan yang ia buat. Akhirnya, dengan kewenangannya, detektif Lee menempatkan Yugang dan Yunji sebagai korban dari peristiwa tersebut. Singkat cerita, Yunji kini sudah aman dan Yugang lanjut membahas soal kesepakatan dengan detektif Lee. Sebelum itu, detektif Lee bertanya bagaimana Yugang bisa tahu bahwa ia adalah polisi korup. Yugang baru menyadarinya semalam saat bagasi detektif Lee terbuka dan melihat jasad Sun Young. Ia juga tahu di belakang hotel tersebut juga ada tempat kremasi untuk menghilangkan jejak. Lanjut soal kesepakatan, Yugang bertanya polisi korup tersebut ingin uang dalam jumlah berapa. Sebagai gantinya, ia memberikan informasi soal atasannya. Detektif Lee tidak berani menyebut nama karena yang dicari Yugang merupakan pejabat tingkat tinggi. Akhirnya, kesepakatan mereka sempat tertunda dan Yugang pergi menemui kawan lamanya untuk meminta bantuan. Di sini, ia ingin membeli senjata sniper lengkap dengan aksesoris peredamnya. Tak lama, istrinya menelpon dan mereka berdua saling berkabar, terutama tentang Yunji. Lanjut setelah itu, detektif Lee mendapatkan informasi dari rekan Interpolnya bahwa ada sebuah kamar hotel yang dipesan di Rusia atas nama Park Hyun-jo. Tanpa basa-basi, Yugang langsung menemuinya dan berusaha mengorek informasi. Tak lama, sebuah telepon dari seorang wanita menyinggung soal persiapan untuk klien mereka, si Pak Tua. Saat ditanya, Hyungju sebenarnya tidak tahu siapa Pak Tua yang dimaksud. Yang ia tahu, pria yang memesan Yunji adalah seorang hakim. Tak lama, muncul notifikasi SMS dan Yugang meminta Hyungju untuk menjelaskannya. Di sini, Hyungjo menyinggung soal resor dekat SMA Internasional Korea, di mana di sana tempat dia dan atasannya mendandani gadis pesanan untuk sang hakim. Tak hanya itu, sulitnya ekonomi membuat para orang tua menjual anaknya pada mereka, dan mereka pun menjualnya pada pihak Rusia. Ternyata ini bukan operasi mafia Rusia, melainkan pihak pengelola hotel yang menjalankan bisnis sampingan, di mana bisnis mereka semakin berkembang terutama di Rusia, dan pengawal hakim juga dipekerjakan di sana. Intinya, dia hanya menjadi perantara yang menyiapkan gadis-gadis Korea untuk dikirim ke Rusia dan membuang mereka begitu saja saat selesai digunakan. Meskipun pria itu sudah buka mulut, bagi Yugang, monster seperti mereka tidak pantas
pantas untuk hidup. Singkat cerita, Yugang menyewa seorang pembersih yang tugasnya membereskan kekacauan yang ditimbulkannya. Ia juga memberitahu setelah ini ia akan menjalankan operasi besar-besaran dan memintanya untuk bersiap karena akan ada banyak hal yang harus dibersihkan, tentu saja dengan harga yang telah mereka sepakati. Singkat cerita, Yugang kembali menemui temannya yang sudah mendapatkan kiriman dari teman Amerikanya. Di sini ia harus merakit sniper selundupan tersebut sebelum digunakan Yugang. Tak lama Yunji menelpon karena ibu temannya datang dan memberitahunya bahwa dialah penyebab Haiju bunuh diri. Padahal kita semua tahu bahwa Yugang lah yang membunuhnya. 아저씨 언제 올 거예요? 이따 저녁에. Singkat cerita, Yugang kembali mendapatkan informasi dari Detektif Lee. Pertama, ibu Yunji sebenarnya adalah ibu tirinya, sementara ibu kandungnya tewas dalam kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu. Lalu informasi kedua, hakim yang Yugang minta adalah seorang ketua jaksa provinsi dengan pengaruh politik yang sangat kuat. Detektif Lee sebenarnya agak keberatan untuk menyelidikinya lebih lanjut, tapi Yugang meminta tolong agar Detektif Lee membantunya sedikit lagi. Singkat cerita, Yugang masuk ke resor yang dimaksud dengan bantuan Detektif Lee hingga pada akhirnya 총 내려. ternyata Detektif Lee menjebak Yugang dan sang hakim memintanya untuk membereskan Yugang saat itu juga. Dengan percaya diri, Detektif Lee akan membuat kematian Yugang seperti bunuh diri. Akan tetapi ternyata Yugang memang ingin ditangkap Detektif Lee demi bisa melihat wajah sang hakim secara langsung. Duel antara Yugang dan pengawal hakim pun tidak terhindarkan lagi. Kini Yugang menghakimi sang hakim. Sang hakim berusaha bernegosiasi mengenai kekebalan hukum untuk Yugang, tapi Yugang malah lebih tertarik soal ibu tiri Yunji. Sang hakim lantas setuju karena ibu tiri Yunji lah yang memperdagangkan anak-anak di bawah umur, sementara dia hanyalah seorang klien. Sang hakim lantas punya ide gimana kalau mereka menutup kasus tersebut dengan menjadikan ibu tiri Yunji dan juga Detektif Lee sebagai tersangka. Tawaran tersebut sama sekali tidak bisa menyelamatkan nyawa sang hakim dari kemarahan Yugang. Singkat cerita, ibu tiri Yunji mendapat telepon dari hakim. Ia mengira sang hakim kurang puas dengan gadis yang ia kirim semalam, hingga akhirnya ia menyadari bahwa kliennya itu sudah terbunuh oleh pria di belakangnya. Nah, disinilah plot twistnya. Modus ibu tiri Yunji memang sengaja mengajak istri Yugang jalan-jalan untuk membiarkan Yugang berduaan dengan Yunji. Kenapa harus Yugang? Karena Yugang adalah calon klien kaya raya. Tapi sayang, ibu tiri Yunji salah menilai Yugang pria seperti apa. Yugang lantas membawanya ke suatu tempat di mana ia akan dieksekusi. Setelah semua kekacauan mereda, terungkap fakta pahit bahwa ibu tiri Yunji ternyata tewas terbunuh dalam lingkaran konflik sindikat ini. Hal itu membuat Yunji sebatang kara tanpa tempat tinggal. Melihat situasi tersebut, Yugang dan istrinya memutuskan untuk mengadopsi Yunji secara resmi sebagai anak mereka.